Hai, bagi kalian yang baru datang ke channel ini, perkenalkan, aku Randi Rahman, seorang content creator, filmmaker wannabe dan juga menyukai segala yang berbau teknologi dan minimalis. Pada masa sekarang ini di mana ruang gerak kita jadi semakin terbatas dan juga waktu seperti berjalan lebih lambat. Terkadang membuat otak kita menjadi memikirkan hal-hal yang belum sempat kita pikirkan sebelumnya. Mungkin ada yang kepikiran hal-hal yang baru, yang masih fresh, atau malah memikirkan hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu. Dan malah bisa mendapatkan banyak bahan untuk lebih introspeksi diri dan untuk refleksi diri juga. Atau malah mikirin yang kayaknya ini gak usah dibahas. Banyak kesalahan atau hal yang merugikan diriku sendiri ataupun orang lain yang pernah aku lakukan, entah itu sengaja ataupun nggak sengaja sebelumnya. Dan tentunya masih banyak hal yang harus dibenahi olehku saat ini. Ya, semuanya berproses. Apa yang aku pilih di masa lalu merupakan diriku yang ada di saat ini. Dan apa yang aku pilih hari ini merupakan perwujudan dari diriku di masa depan. Apa aku memilih untuk terus bermalas-malasan? Apa aku memilih konsisten untuk tetap produktif dan konsisten untuk pola hidup yang sehat? Apakah aku memilih untuk lebih rajin berolahraga ataupun sebagainya? Semuanya tergantung pada pilihanku saat ini. Pada video kali ini aku akan mencoba untuk merefleksikan diriku sendiri pada beberapa waktu ke belakang. Tapi bukan tentang kegagalanku dan kesalahanku di masa yang lalu. Ya, semua orang pasti pernah mengalami kedua hal itu. Mau dia anak orang kaya, anak paling pintar, anak yang paling atletis, ataupun sebagainya. Apalagi orang yang biasa-biasa aja kayak aku. Yang akan aku highlight kali ini adalah beberapa kebiasaan yang menurutku positif, yang beberapanya masih sering aku lakukan hingga saat ini. Mungkin kebiasaan ini bisa dibilang biasa-biasa aja, tapi aku percaya secupu-cupunya kebiasaan positif yang aku lakukan. Kalau aku lakukan secara konsisten setiap harinya, pasti hasilnya nggak akan mengecewakan di waktu yang akan datang. Jadi kalau kebiasaan positif kalian terasa nggak ada efeknya saat ini, mungkin belum waktunya. Tunggu aja sampai beberapa tahun ke depan. Sekecil apapun kebiasaan positif kalian, pasti akan memberikan dampak yang positif juga bagi hidup kalian. Entah itu kalian sadari atau nggak kalian sadari. Dari beberapa kebiasaan yang sudah lumayan terbiasa aku lakukan saat ini, aku akan share 6 kebiasaan yang menurutku positif. Oh ya, sebenarnya aku melakukannya bukan murni agar bisa terus maju atau terus berkembang ke depannya. Ya, ada beberapa, tapi nggak semua. Aku konsisten melakukannya sampai saat ini karena jujur, aku senang ketika melakukan hal tersebut. Dan aku merasakan energi positif yang muncul dari dalam diriku ketika setelah melakukan kegiatan tersebut. Mungkin bagi kalian yang sudah mengikuti channel ini beberapa waktu yang lalu, tentu nggak asing dengan rutinitasku yang satu ini. Journaling, sebuah kegiatan yang selalu aku lakukan setiap hari. Kegiatan yang sangat menyenangkan menurutku ketika kita bisa merilis atau melepaskan semua perasaan, keluh kesah, dan apapun itu yang ada di dalam kepala kita dengan sangat bebas melalui media kertas. Di samping itu, aku bisa jadi lebih mudah untuk refleksi diri. Karena semuanya tertulis dengan cukup detail di sana. Apa yang aku pikirkan, apa yang aku rasakan pada saat itu, dan sebagainya. Dan keadaan dimana kita sedang berada di tengah global pandemic seperti ini, aku masih bisa nge-track hari dan tanggal saat ini dengan normal. Yang dimana orang-orang di sekitarku saat ini sudah mulai melupakan sekarang hari apa, tanggal berapa, dan sebagainya. Kecuali ketika mereka melihat smartphone-nya. Intinya, journaling lebih nyaman bagiku daripada harus membeberkan masalah pribadi di sosial media ataupun media digital lainnya untuk saat ini. By the way, aku juga mulai mencoba untuk membuat bullet journaling. Selain bisa untuk nge-tracking banyak hal, aku juga bisa membuat kegiatanku dan juga planningku ke depan lebih terorganisir lagi dengan bullet journaling. Ini merupakan kegiatan yang cukup simpel, tapi entah kenapa menyenangkan aja bagiku ketika melihat tumpukan baju yang berantakan menjadi lebih rapi dan jadi lebih efisien. Entah kenapa melihat sesuatu yang berantakan itu membuatku kurang nyaman. Untuk saat ini aku selalu melipat baju dengan menggunakan metode Marie Kondo karena kebetulan storage untuk bajuku berbentuk laci dan juga ruangnya sangat terbatas, jadi metode KonMari ini sangat cocok untukku. Ini adalah cara melipat dengan metode KonMari. Bajunya sini aja ya. Oke. Let's make it simple. Oke, sebenarnya caranya sangat simpel dan bisa dibilang mirip
dengan kebanyakan cara untuk ngelipat baju. Oke. Sebentar. Ya. Intinya dibuat aja seperti ini dulu. Ditelentangkan terlebih dahulu. Sorry, kebalik. Seperti ini, kelihatan enggak? Sorry kalau cuma punya satu kamera dan ya ada noise motor tadi lewat karena rumahku ada di pinggir jalan. Ya, lipat dengan seperti baju normal biasanya. Lipat lagi tangannya, lipat lagi bagian sebaliknya, dan ya kurang lebih bisa jadi seperti ini. Dan selanjutnya dilipat lagi seperti ini, disisakan mungkin 5 atau 3 cm ya, diperkirain aja, disisakan sedikit di bagian atasnya dan kemudian lipat aja seperti ini, bebas 2 lipatan atau 3 lipatan, dan intinya dibuat agak bisa berdiri seperti ini. Dan selanjutnya disusun, ya sesimpel itu. KonMari method. Oh ya, selain suka ngelipatin baju, aku juga terkadang suka untuk ngelipatin plastik. Iya, plastik. Sebenarnya ilmu untuk melipat plastik ini aku dapat dari YouTube juga. Cuma aku lupa dari channel siapa. Dan aku akan memperlihatkan step by stepnya bagaimana caranya untuk melipat plastik. Sebenarnya sangat simpel, kalian cuma perlu melipatnya dengan kecil-kecil seperti ini. Lipat lagi, lagi, dan lagi. Lipat sampai jadi panjang seperti ini. Dan selanjutnya kita akan lipat lagi menjadi seperti bentuk segitiga seperti ini, kalau kalian belum jelas lifatnya seperti ini. Lipat lagi seperti ini, lipat lagi seperti ini, lipat, dan sampai seterusnya. Dan setelah sampai seperti ini, sekarang saatnya kalian masukkan bagian ujungnya ke dalam plastik ini. Dan jadilah seperti ini. Banyak orang yang mengait-ngaitkan hal ini, entah itu OCD ataupun hal-hal yang menurut mereka aneh lainnya. Jadi terlatih untuk hidup rapi itu termasuk nggak normal ya? Membaca buku, ya mungkin nggak terasa menyenangkan bagi sebagian orang. Entah itu karena alasan halamannya terlalu banyak, atau mungkin karena isinya tulisan semua. Menurut pendapatku pribadi, semua orang itu basicnya suka membaca. Apapun itu, entah itu komik, caption, tweet, subtitle film, atau apapun. Aku yakin jika kita menemukan judul buku atau sesuatu topik atau cerita yang menarik yang membuat kita penasaran, pasti kita akan membacanya, entah ada di media apapun tulisan tersebut, termasuk buku. Jadi suka membaca buku nggak harus suka terhadap berbagai genre yang ada di buku. Seperti kalau kalian suka film, pasti kalian nggak suka beberapa genre pada film kan? Sama. Seperti aku contohnya, saat ini aku agak kurang suka untuk membaca novel berbahasa Inggris. Karena kosakatanya kadang terlalu membuat aku pusing. Terlalu banyak kosakata yang unik, bahkan baru kali itu aku dengar.
Tapi ketika aku mencoba untuk membaca novel yang berbahasa Indonesia, tentunya yang genre yang aku suka, ternyata sangat menarik. Tapi walaupun aku kurang suka untuk membaca novel yang berbahasa Inggris, terkadang aku masih berusaha dan masih penasaran untuk terus membacanya. Meskipun terkadang perlu usaha yang lebih dengan baca kamus ataupun Google Translate. Tapi aku merasa usahaku itu nggak terlalu sia-sia karena kosakataku dalam bahasa Inggris saat ini jadi lebih baik. Untuk saat ini aku lebih suka untuk membaca buku yang sifatnya lebih praktikal, yang berhubungan dengan pengembangan diri. Intinya buku yang bisa membuat diriku berkembang dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Entah itu cara berpikir yang lebih efisien, cara untuk hidup hemat, cara untuk bersosialisasi, cara untuk hidup sehat, tentang hidup minimalism, ataupun semacamnya. Menurutku, baca buku itu kurang lebih sama ketika kita sedang membaca berita, membaca cerita di blog, membaca caption yang panjang di sosial media, membaca thread di Twitter, atau mungkin membaca subtitle film. Cuma bedanya mungkin buku itu kapasitasnya lebih banyak dan juga lebih terorganisir, dan dengan proses research dan filtering yang nggak sembarangan dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin kalau diibaratkan yang kita konsumsi di sosial media itu adalah makanan ringan atau snack, maka buku adalah makanan berat yang penuh gizi. Aku tahu nggak semua orang punya privilege untuk bisa tidur tepat waktu, entah karena tuntutan pekerjaan ataupun hal lain yang nggak bisa ditinggalin. Tapi nggak sedikit juga yang punya privilege untuk bisa tidur lebih cepat, tapi malah disia-siain. Entah dengan scrolling timeline, nonton YouTube, maraton series di Netflix, nongkrong, teleponan, ataupun main game sampai pagi. Intinya apapun yang sebenarnya bisa dilakukan kapanpun, entah itu pagi, siang, ataupun malam. Karena sebelumnya aku juga suka main game hampir semalam suntuk, bermedsos ria sampai pagi dan akhirnya menyesal karena udah bangun kesiangan dan sudah menyia-nyiakan banyak waktu ketika matahari mulai menampakkan dirinya. Dengan selalu mencoba untuk tidur tepat waktu dan bangun pagi, meskipun nggak selalu sukses, aku jadi merasa punya banyak waktu untuk melakukan lebih banyak hal. Dan ketika bangun tidur, ketika udara lagi segar-segarnya itu, bisa memberikanku perasaan yang sangat menenangkan dan bisa membuat kepalaku jadi lebih jernih untuk berpikir. Oh ya, aku sempat membahas tentang hal ini lebih mendalam pada videoku yang sebelumnya. Kalau kalian penasaran dengan videonya, kalian bisa klik pada link di atas ini dan pastikan kalian menontonnya setelah selesai menonton video ini. Kebiasaan dan skill ini aku dapatkan dari buku Marie Kondo juga, dan malah jadi kebiasaan sampai sekarang. Ketika semua barang yang aku miliki jadi lebih terorganisir, bisa memberikan sebuah rasa kepuasan tersendiri bagiku. Ketika ingin mencari sesuatu, aku sudah tahu tempatnya ada di mana dan bisa dengan mudah mengambilnya. Selain itu, dengan membuat semua barang yang aku miliki jadi lebih terorganisir, aku juga jadi bisa memaksimalkan storageku yang sangat terbatas ini. Ya, storageku memang sangat terbatas. Bahkan kalau kalian sudah mengikuti channel ini sudah lama, storage yang aku perlihatin itu-itu aja. Tapi dengan cara organisir ala Marie Kondo, kamarku jadi lebih terlihat rapi. Dan ya, storage yang aku miliki bisa aku manfaatkan dengan lebih maksimal. Cara organisir barang yang biasanya aku lakukan adalah dengan cara membuat partisi atau batas-batas di storage yang udah aku punya. Dan partisi-partisi yang aku gunakan biasanya hanya dari kotak kado, karena sangat mudah didapetin. Jika kalian tertarik dan ingin mengetahui lebih detail tentang organisir barang ala Marie Kondo, kalian bisa langsung baca aja bukunya atau tonton seriesnya di Netflix. Beberapa bulan yang lalu, aku sangat suka lari. Tapi karena terlalu rajin, aku jadi melakukannya setiap hari. Entah aku kurang pemanasan, kurang istirahat, atau terlalu rajin, aku malah mengalami cedera kaki. Kakiku bengkak dan nggak bisa jalan dan melakukan aktivitas sehari-hari dengan normal selama kurang lebih 1 bulan. Dan setelah kakiku sembuh dan jadi lebih mendingan, aku malah jadi agak kesusahan untuk kembali ke rutinitas yang sudah lumayan membuatku terbiasa tersebut. Tapi jujur, aku ingin membuatnya menjadi rutinitasku lagi. Selagi jadwalku lagi lumayan kosong dan juga selagi jalanan lagi sepi-sepinya. Sepertinya menarik untuk melakukannya lagi. Karena ketika aku rajin lari pada beberapa waktu yang lalu, aku merasa lebih segar dan otakku jadi lebih lancar aja untuk berpikir.
Tapi aku kurang tahu apakah kondusif atau enggak berolahraga di luar rumah pada saat kondisi seperti ini. Mungkin kalau nggak memungkinkan, aku akan mencoba alternatif lain dengan berolahraga di rumah aja mungkin. Oh iya, akhir-akhir ini aku sedang mencoba untuk bermeditasi. Dan ternyata meditasi nggak segampang yang aku pikirkan. Mungkin aku akan share tentang prosesku untuk belajar meditasi ini pada videoku yang lain nanti. Dan yaps, itu adalah 6 kebiasaan yang menurutku positif yang masih aku lakukan sampai saat ini. Kecuali lari. Aku berharap sih bisa jadi rutinitasku lagi dalam waktu yang dekat. Selama pandemik seperti ini, jangan sampai kalian terus-terusan berada di zona nyaman. Karena zona nyaman bisa sangat-sangat merugikan kalian suatu saat nanti. Selalu lakukan hal-hal yang baru. Terus produktif dan teruslah bergerak. Jangan sia-siakan waktu yang kamu miliki saat ini. Sampai sini aja video aku kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menonton konten-konten yang ada di channel ini. Dan juga terima kasih banyak bagi kalian sudah menonton video ini sampai selesai. Stay safe, stay at home, and bye.